Sekarang kita coba jalan ya. Ketika mesin nyala, gue merasa suara mesinnya masih cukup masuk. Sekarang kita pindah ke mode D. Jadi karena dia pakai electronic parking brake, jadi kalau misalnya masuk D, ini kan masih tadi tuh masih kunci ya rem tangannya. Langsung kita gas aja, dia langsung mati sendiri rem tangannya secara otomatis. Jadi nggak ada tuh kejadian kalau misalnya lagi jalan terus rem tangannya masih nempel. Are you listening? Ketika mengendarai mobil ini, memang gue masih berada di bayang-bayang Honda Jazz dari segi dimensinya. Tapi ketika kita berjalan lurus, mobil ini terasa lebih anteng dibanding Honda Jazz. Dan suspensinya tidak selembut Honda Jazz, tapi ini terasa lebih pas dibandingkan dengan Honda Jazz yang menjadi basisnya. Dan ketika gue jalan naik mobil ini dengan kecepatan standar 40, 50, 60, gue merasa mobil ini memiliki tingkat kebisingan yang biasa aja seperti layaknya Honda Jazz. Suara kolongnya, suara mesinnya, suara luar, dan suara ban itu masih terasa. Seharusnya untuk mobil 300 jutaan dia bisa lebih baik lagi seperti, ya mungkin seperti Outlander gitu ya. Mesin tipe Prestige ini menggunakan mesin 1800cc yang sama digunakan oleh Honda Civic. Namun, tenaganya berbeda. Jika Civic memiliki tenaga 141 PS, dia direndahkan menjadi 139 PS. Sedangkan torsinya jika Civic mencapai 174, di Honda HR-V torsinya hanya 169 Nm. Tarikannya biasa aja ya, nggak spesial ya. Mungkin untuk kategori 300 jutaan seharusnya dia naiknya tuh jangan jadi dari 1500 jangan ke 1800, langsung ke 2000 cc sekalian. Apalagi dia punya engine bay, masih punya rongga yang sangat besar, kayaknya buat naruh 2400 juga masih cukup rong mesinnya. Dan mungkin kalau misalnya dikasih mesin 2000 cc seperti Outlander Sport, Subaru XV, dia mungkin tarikannya masih akan lebih berasa dibandingkan sekarang. Apalagi dia CVT ya, meskipun udah dipindah ke mode S, udah pakai mode manual, dia tarikannya juga ya begitu. Tapi oke, kalau ngomong performance mungkin dia nggak bisa berkata banyak. Tapi ketika lo ngomong handling, yap, handlingnya untuk ukuran crossover karena dia profilnya cukup rendah dan suspensinya dibuat sedikit lebih keras dari Honda Jazz, tapi juga masih dalam kategori nyaman. Terasa handlingnya cukup natural dan understeernya tidak terlalu parah. Dengan handling seperti ini, jadi kalau untuk kelas CUV mungkin dia yang terbaik. Are you listening? Tapi mungkin kalau mau diadu dengan yang 300 jutaan seperti Subaru XV atau Outlander Sport, dia bukan yang terbaik, masih ada yang lebih baik. Posisi mengemudi dari Honda HR-V ini juga cukup menyenangkan. Pertama, kita duduk di sini tidak terasa seperti membawa sebuah CUV karena posisi mengemudinya cukup rendah dan kita bisa naikkan kursinya, terus seat belt juga bisa diatur dan setirnya juga sudah tilt dan teleskopik. Di bagian setir kita juga mendapatkan setir dengan lapisan kulit dan kita akan mendapatkan sebuah pedal shift di sini, pedal shift yang cukup kecil, dan di sini kita akan mendapatkan sebuah cruise control yang mungkin nggak begitu kepake kalau lu nggak suka naik tol ya. Dan kalau misalnya kita mau agak bandel sedikit, kita bisa matiin VSA. Tapi nggak jadi deng, parking brake-nya udah elektronik jadi nggak bisa diangkat.
ada fitur yang menarik di sini. Kita akan menemukan 2 buah tombol. Pertama parking dan ada brake hold. Jadi ketika kita memencet brake hold di sini, nanti setiap kita lagi mau jalan nih ya, kita jalan. Habis itu kita berhenti, misalnya lagi macet. Kita rem. Terus nanti dia akan otomatis rem tangan bekerja sendiri. Jadi kita lepas kaki kita, dia sudah otomatis rem tangan. Dan kalau kita mau mulai lagi, kita nggak perlu rilis rem tangan, kita langsung gas aja. Ini sangat berguna sekali kalau misalnya lagi macet di puncak gitu ya. Lo pengen lepas dari pedal gas, pedal rem, itu sangat mudah sekali, tinggal gas, gas, gas. Nggak perlu nginjak rem secara terus-menerus. Jadi ini nggak cuma sekedar hill start assist, tapi dia juga ada brake hold-nya. Ini sangat berguna sekali. Dan itulah akhir dari review kita. So, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kesimpulannya adalah, jika Anda mencari sebuah CUV yang kaya fitur, ini adalah mobil yang sangat tepat. Karena fiturnya sangat lengkap, bahkan bisa melebihi Honda CR-V sekalipun. Tapi tetap saja, meskipun harganya bisa menembus 360 juta, kalau misalnya kita pakai spek-spek warna spesial, yang harganya ribet banget itu, tetap saja dia tidak bisa terlepas dari kelasnya, yaitu CUV. Mulai dari peredaman suaranya, lalu mesinnya, dan beberapa hal lainnya. Meskipun kalau dibandingkan dengan CUV lainnya, dia tentu saja paling outstanding di hampir di seluruh bagian. So, itu saja kesimpulan dari Autonet Max. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini.